Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi data analisis, di mana file yang telah saya kirim pada saudara ada dua, banyak sheet dan power. Untuk bisa mengerjakan materi power ini, silahkan diekstrak terlebih dahulu. Oke, setelah selesai kita ekstrak, silahkan dicermati lagi. Di dalam file power ini terdapat beberapa folder. Yang pertama adalah folder data, di mana dalam folder data ini ada beberapa data, ya, ada beberapa data, tepatnya ada 11 data yang meliputi Bali ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian Bangka Belitung ada 2, Banten ada 4. Di samping itu pada data tambahan ini ada Bengkulu 1, 2, data tambahan, kemudian harga ikan. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Pada kesempatan ini pokok bahasan kita adalah Power Query, di mana dengan Power Query ini kerja kita di dalam Microsoft Excel menjadi powerful. Kita bisa mengolah banyak data dengan cepat dan tepat. Langkah yang pertama, silakan klik menu data, kemudian pilih get data. Selanjutnya pilih form file. Karena data kita berada dalam satu folder, silakan pilih form folder. Selanjutnya arahkan pada drive dan folder tempat kita menyimpan data, di mana data kita berada pada folder power, kemudian pada folder data. Sudah, klik open. Tunggu sesaat, masih berproses. Oke, ini kita bisa melihat bahwa data-data yang akan kita import yaitu Bali 1.txt sampai dengan Provinsi Banten 4.txt. Selanjutnya silakan klik transform. Oke, ada beberapa kolom di sini, mulai konten, name, kemudian extension dan seterusnya. Karena kita hanya memerlukan pada kontennya saja, silahkan klik kolom konten, kemudian klik kanan, pilih remove other column. Selanjutnya silakan klik icon combine file, anak panah 2 ke bawah ini. Oke, selanjutnya klik OK. Saat ini kita telah berada dalam Power Query, di mana kalau kita cermati data kita, ya, misalnya pada alamat ini ada yang pengetikannya besar semua, ada yang besar kecil, ada yang kecil semua. Oke, kita akan merubah menjadi standar, yaitu kapital saja. Untuk merubahnya tidak perlu satu persatu, namun semua kolom. Silakan klik nama supplier, tekan tombol shift, kemudian sampai dengan silakan klik pada kolom name product. Oke, cukup itu. Kemudian silakan klik kanan, pilih transform, kemudian pilih capitalism export. Cukup singkat sekali. Nah,
Perlu diketahui bagian kanan ini merupakan langkah-langkah yang telah kita lakukan. Misalnya kita ada kesalahan dalam langkah ini, kita bisa cukup langsung aja kita hapus ya. Kita hapus. Nah, kalau kita hapus pada proses yang terakhir tadi hilang. Nah, kita bisa kembali lagi melakukan perubahan jenis hurufnya. Oke. Langkah selanjutnya, suatu misal kita akan memisahkan alamat berdasarkan desa, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi, dan yang terakhir adalah kode pos. Oke, silahkan klik pada alamat, kemudian pilih split column. Kemudian kita pilih by delimiter. Pemisahan yang pertama kita gunakan adalah kecamatan. Silahkan diketik kecamatan. Ingat, di dalam pengetikan ini harus sama persis dengan yang ada di dalam data. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya kita akan misah kembali pada alamat 2 ini menjadi kabupaten. Klik pada alamat 2, pilih split by split column, kita pilih by delimiter, kemudian kita rubah ke dalam custom. Nah, kita akan masukkan kabupaten. Oke, berikutnya kita akan split lagi by delimiter, pilih custom. Nah, ini kita akan masukkan provinsi. Oke. Yang terakhir ini adalah tinggal provinsinya dan kode posnya. Silakan pilih split column. Nah, kita bisa menggunakan by delimiter atau kita gunakan by non digit to digit. Nah, silahkan dirubah judul tab kolomnya. Misalnya ini yang pertama adalah desa garing kelurahan. Kemudian pada alamat 2 ini kita rubah dengan kecamatan. Yang ketiga ini adalah kabupaten. Yang selanjutnya adalah provinsi. Dan yang terakhir di sini adalah kode pos. Nah, misalnya pada kolom desa atau kelurahan ini kata-kata desa garing kelurahannya mau kita hilangkan, silahkan klik pada kolom desa garing kelurahan, klik kanan, pilih remove ya. Silahkan pilih replace value, ketik desa garing kelurahan. Oke. Berikutnya kita akan menghilangkan atau menghapus spasi yang tidak diperlukan. Silakan klik pada nama suppliernya, tombol shift tekan terus, kemudian silakan klik pada kolom provinsi. Klik kanan, pilih transform, kemudian pilih trim, sehingga spasi yang tidak diperlukan akan terhapus. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan harga, di mana ini hanya ada jumlah saja. Kita akan menambahkan harga. Harga berada pada file yang lain, oleh karena itu silakan klik new searcher, kemudian pilih file karena harga tadi dalam bentuk
file teks, maka pilih tag garing CSV, arahkan pada data tambahan tadi harga pada harga ikan ini, kemudian pilih import. Oke, sudah. Oke. Ada dua data yang sudah kita buka, yaitu data dan harga. Harga ikan ini akan kita masukkan ke dalam kolom terakhir di sini. Untuk itu silakan klik merger query, pilih merger query as new sehingga terbentuk data baru. Oke, yang dimana yang mau kita merger adalah data dan harga ikan. Kunci yang menghubungkan antara file data dan file harga ikan adalah nama produk. Silakan diklik nama produk pada data, selanjutnya klik nama produk pada harga ikan. Kalau dalam Microsoft Excel kita gunakan fungsi VLOOKUP. Oke, selanjutnya klik OK. Sehingga terbentuk data baru yang namanya merger 1. Kita rubah merger 1 ini dengan jalan klik kanan, pilih rename. Misalnya ini kita rubah dengan nama penjualan. Harga ikan tadi sudah masuk ke sini, namun masih dalam bentuk tabel. Oleh karena itu silahkan klik anak panah kanan kiri ini. Nah, kita hanya membutuhkan kolom harga ikan saja, harga saja, kemudian pilih OK. Silahkan dibenahi judulnya, misalnya judulnya hanya harga per kilogram. Selanjutnya kita akan membuat satu kolom baru yang merupakan hasil perkalian antara jumlah dengan harga. Untuk itu silakan klik add column, pilih custom column, di mana kolom baru nanti akan kita kasih nama penjualan. Oke, penjualan merupakan perkalian antara jumlah. Kita klik jumlah, klik insert. Selanjutnya untuk kali kita ketik bintang, kemudian kita klik harga, klik insert, OK. Selesai sudah. Kita dalam memproses data ini. Selanjutnya kita bisa kembali ke dalam Microsoft Excel, klik home, kemudian pilih close and load. Selanjutnya kita bisa ke close and load to. Oke, misalnya kita masuk pada tabel aja, oke. Inilah hasil dari Power Query yang telah kita lakukan, dimana kalau kita cermati, misal pada provinsi, di sini provinsinya hanya ada 3, Bali, Bangka Belitung, dan Banten. Misal pada waktu tertentu ada penambahan data, kita tidak perlu mengolah lagi, cukup kita masukkan dalam folder di mana data tersebut berada. Misalnya tadi data kita berada pada folder data, akan kita tambahkan data baru, misalnya dari Bengkulu. Bengkulu ada 2 ini, ada Bengkulu 1, 2. Kita copy saja ke dalam folder data ini, kita paste. Sehingga Bengkulu 1, 2 sudah masuk dalam folder data. Selanjutnya kita cek di sini apakah Bengkulu sudah masuk, ternyata belum.
Oleh karena itu kita perlu refresh ini. Ya, silahkan klik refresh. Nah, sudah selesai proses refreshnya, kita cek kembali apakah Provinsi Bengkulu sudah masuk. Ternyata sudah betul, Provinsi Bengkulu sudah masuk ya. Kita cek ya. Nah, Provinsi Bengkulu sudah masuk. Demikian sahabat-sahabat di data yang berbahagia, penggunaan Power Query. Semoga bermanfaat. Saya Kriskian, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.